Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia. Hiruk-pikuk keramaian terlihat jelas di kota ini. Mulai dari toko-toko besar hingga berbagai pekerjaan lainnya seperti penjajak makanan, minuman, hingga tukang parkir. Karena aktivitas yang tinggi, pijat merupakan salah satu opsi yang dapat dipilih masyarakat untuk menghilangkan penat setelah seharian beraktivitas. Sarbini, ketika persaingan antar pengelola jasa pijat telah sedemikian ketat, pria ini masih mempertahankan identitasnya sebagai tukang pijat trotoar. Sebelum menggeluti profesi sebagai tukang pijat di trotoar, pria asal Semarang ini telah mengalami jatuh bangun dalam kehidupan, seperti kerajinan kayu jati miliknya yang mengalami kebangkrutan. Karena usaha saya itu kan bangkrut. Nah, tidak ada modal, akhirnya jadi tukang parkir, tukang pijat, karena saya memiliki background pijat. Tidak ada yang spesial dari keseharian Sarbini. Di kontrakan milik Prabowo ini, Sarbini menghabiskan waktunya dengan melakukan berbagai kegiatan sebelum ia bekerja di malam hari. Di warung makan kecil ini, Sarbini menyempatkan waktunya untuk mengisi perut sebelum ia berangkat kerja. Ketika langit jingga mulai menyapa, tangan rentan itu menenteng kedua tas biru dan hitamnya. Langkah demi langkah sejauh 2 kilometer ia tempuh setiap harinya. Pekerjaan yang dilakoni Sarbini merupakan sebuah pekerjaan yang sudah sangat jarang ditemui saat ini. Apalagi kota besar seperti Semarang. Baginya, setiap hari adalah perjuangan. Sebagai tukang pijat di trotoar, Sarbini telah mengadu nasib selama lebih dari 13 tahun. Meski sendiri, pria ini tetap gigih dalam menjalani hidupnya. Jalan Pemuda menjadi saksi bisu kehidupan malam Sri Sarbini. Jika di siang hari kita dapat melihat kegiatan jual beli, di malam hari pelataran ruko akan tersulap menjadi lapak pijatnya. Setelah tiba di lokasi, Sarbini akan menunggu sejenak karyawan ruko untuk meninggalkan tempat. Setelah itu, ia bergegas mempersiapkan lapaknya dengan mulai memasang MMT iklan miliknya. Tak lupa, ia juga mengeluarkan peralatan pijatnya seperti minyak urut, lotion, hingga matras. Setiap harinya, mulai pukul 8 malam hingga 6 pagi, pria dengan pendidikan strata 1 komunikasi ini membuka lapak pijat sederhananya. Di masa mudanya, Sarbini merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi. Bahkan, ia pernah menjadi seorang wartawan. Namun dikarenakan ia kurang merasa nyaman menjadi wartawan, alhasil ia memutuskan untuk berhenti dan menerima ajakan temannya menjadi tukang pijat di trotoar. Tak lupa, sebelum memulai pekerjaan, Sarbini selalu memanjatkan doa. Teknik-teknik pijat yang dimiliki oleh Sarbini berasal dari ilmu turun-temurun neneknya. Melalui telapak kaki, Sarbini mampu memperkirakan kendala-kendala yang sedang dialami oleh pasiennya. Gerakan mengurut bagian kaki ini berfungsi untuk melemaskan otot yang kaku setelah beraktivitas seharian. Telapak kaki sendiri merupakan salah satu tempat yang memiliki banyak sekali syaraf, sehingga
dapat mendiagnosis penyakit seseorang. Gerakan memijat punggung pun juga berfungsi untuk merilekskan otot-otot punggung yang kaku setelah seharian menopang badan bagian atas. Dengan racikan minyak miliknya yang mempunyai aroma khas, dapat membantu merelaksasi pasien yang sedang ia pijat. Tangan merupakan bagian paling lelah, menjadi salah satu titik yang diurut dengan kencang agar otot kembali rileks. Titik terakhir yaitu bagian leher dan kepala. Sarbini menjelaskan bahwa bagian tersebut merupakan bagian terpenting di mana saat kita merasa pusing namun justru dibiarkan dapat menyebabkan benjolan pada leher. Selama melakoni profesi sebagai tukang pijat di trotoar, Sarbini telah melalui berbagai manis pahitnya kehidupan. Terkadang, Sarbini mendapat panggilan pijat di hotel dan memperoleh penghasilan yang besar, namun ada kalanya ia tidak mendapat pasien sama sekali. Dukanya juga ketemu para preman, menjadi preman gitu kan, dengan memberi ala kadarnya. Kadang kita juga bentrok, juga adu argumentasi. Salah satu pemakai jasa pijat di trotoar mengaku bahwa pijat trotoar memiliki harga yang lebih terjangkau karena tidak memiliki biaya sewa tempat. Yang pertama, fleksibel, harganya murah, dan juga membudidayakan masyarakat sekitar yang punya keahlian. Tidak terlalu harus formal di dalam sebuah ruangan atau lain sebagainya. Meski beralih profesi dari wartawan menjadi tukang pijat trotoar, Sarbini mengaku tidak merasa malu. Asalkan halal, Sarbini siap menekuni profesi yang sudah 13 tahun ia geluti ini.